sini sebelumnya siapa yang tahu pengertian dari akhlak? Akhlak itu apa sih menurut kalian? Ya, akhlak itu cerminan dari hati dan kepribadian kita. Nah, kalau akhlak terpuji itu adalah perilaku atau sikap baik yang sesuai dengan ajaran Islam dan norma-norma yang berlaku. Orang yang akhlaknya baik maka akan mudah disukai, dihargai, dihormatin, dan pastinya tentu saja diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, saya ada ice breaking. Namanya itu tembak dor. Oke, saya kasih tahu penjelasannya dulu. Jadi kalau sudah bilang dor, kalian dor, bilang dor juga. Tembak balik ke saya. Kalau sudah bilang dor, kalian bilang nggak kena gitu, kayak menghindar. Biar kalian fokus gitu mulai belajar. Terus kalau sudah bilang boom, kalian bilang dua. Angkat semua tangannya ya. Sampai suaranya keluar. Oke, coba dulu ya. Ayo, dor. Jangan tangan lagi gitu. Lawak. Dor. Malu-malu. Keluarin aja, jangan sama malu. Oke, ulang. Lagi. Dor. Dua semuanya gitu ya. Ulang, yang apa? Kita mulai pelajarannya ya. Oke, jadi yang pertama kita akan mulai dari topik sabar. Coba siapa yang tahu pengertian dari sabar? Sabar itu apa sih coba? Misalnya sabar itu apa? Apa kalau dari soalnya? Apa kira? Apa? Sabar apa? Ya, sabar itu adalah kemampuan kita untuk menahan diri dalam situasi sulit, tetap bersikap positif saat menghadapi cobaan, dan tidak terburu-buru atau tergesa-gesa ketika mengambil sebuah keputusan. Dalam Islam, sabar itu sangat penting. Bahkan disebutkan di dalam Al-Quran, sabar itu disebutkan lebih dari 70 kata. Ya, salah satunya itu terdapat dari surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Nah, maksudnya itu kalau kita sabar, insya kita akan dibimbing, ditemenin sama Allah. Oke, contoh dari sabar itu, misal nih, kalian lagi ngantri di Indomaret gitu ya. Terus antriannya tuh panjang. Nah, kalian harus sabar tuh nunggu antrian itu, kalian gak boleh nyalip gitu. Terus juga misalkan kalian lagi main nih sama teman, terus ternyata mainan kalian itu rusak, gak sengaja kesenggol teman gitu, rusak. Terus di situ kalian harus sabar karena mainan kalian rusak, sama harus sabar menahan emosi biar gak langsung marah ke teman yang rusakin mainan kalian itu. Nah, terus Rasulullah SAW sendiri adalah teladan yang paling sempurna dalam kesabaran. Nah, beliau dihina, dicaci, bahkan disakiti oleh musuh-musuh Islam, tapi beliau tetap sabar dan membalas segala kebaikan. Ada juga kisah dari Nabi itu, dulu ada Nabi itu selalu menyuapi pengemis yang buta. Padahal pengemis buta itu selalu mencaci maki Nabi Muhammad gitu, selalu menghina gitu. Tapi Nabi Muhammad tuh sabar gitu, terus telaten nyuapin setiap hari gitu. Sampai akhirnya waktu Nabi Muhammad SAW wafat, pengemis buta ini menyesal dan mengaku Islam. Terus ada hadis juga dari Nabi SAW, sungguh menakjubkan perkara orang beriman. Semua urusannya adalah hal baik baginya. Jika mendapatkan nikmat ia bersyukur, jika tertimpa musibah ia bersabar. Nah, ini kita ada tugas. Nanti kalian ingat aja mungkin, atau kalau lupa dicatat aja di kertas kecil. Coba kalian ingat kapan terakhir kalian sabar gitu. Kayak sabar menghadapi sesuatu, nah, ya sabar karena misalkan udah berbicara jelek, atau sabar menghadapi teman yang sering banget gitu. Coba dicatat nanti kita terus maka dua kita masuk tema syukur. Jadi kita bahas tentang syukur. Ya, syukur
itu adalah berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan, baik kecil maupun besar. Jadi kan seringkali itu kita bersyukur ketika kita mendapatkan hal yang besar gitu ya. Padahal hal kecil itu juga pasti kita syukuri. Kayak misalkan kita bangun tidur dan keadaan yang sehat, itu juga hal yang harus kita syukuri. Terus kita hari ini masih bisa makan nih, itu juga harus syukuri karena tidak semua orang bisa seperti itu. Kita juga sekolah nih, berangkat sekolah itu jangan malas, kita harus bersyukur tuh. Oh ya, aku masih bisa dikasih kesempatan buat sekolah gitu. Karena banyak di luar sana orang-orang yang tidak dapat kesempatan. Terus terdapat juga di Quran surat Ibrahim ayat 7 yang artinya, jika kamu bersyukur maka aku akan menambah nikmat kepadamu, tapi jika kamu kufur maka azabku sangat pedih. Ya berarti kalau kita bersyukur Allah tuh akan menambah nikmat kita. Tapi kalau kita kufur atau tidak bersyukur, bisa aja nikmat yang kita punya itu diambil lagi. Oke, terus bentuk-bentuk syukur itu ada 3. Ada yang tahu nggak apa aja? Bentuk syukur. Ya, bentuk syukur itu pertama ada syukur dengan hati. Itu gimana sih maksudnya itu? Kita meyakini dalam sepenuh hati bahwa semua nikmat yang telah kita punya itu adalah diberikan asalnya itu dari Allah. Terus yang kedua, syukur dengan lisan, yaitu mengucapkan pujian dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mengucapkan alhamdulillah. Itu bentuk syukur juga yang bentuk syukur dengan lisan. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan kita untuk berdoa setiap mulai sebuah aktivitas. Misalkan kalian mau tidur nih, kalian baca doa kan? Baca doa nggak nih? Apa doanya? Terus mau makan, baca doa kan? Makan apa? Baca doanya. Itu contoh dari syukur dengan apa? Bisa kan kita baca doa, alhamdulillah gitu. Terus yang terakhir ada syukur dengan perbuatan, yaitu kita menggunakan nikmat yang telah Allah kasih ke kita itu di jalan yang baik, kita dengan hal-hal kebaikan. Contohnya nih, misalkan kalian habis dikasih uang jajan bonus gitu, misalnya dari orang tua karena dapat ranking 1 misalnya. Terus itu uang itu kalian gunain buat apa tuh? Ya buat jajan. Bisa juga misal kalau kalian punya saudara, punya adik gitu, itu adik kalian dijajanin dari uang itu juga bentuk dari sedekah kan, sedekah adik. Terus bisa juga kalian yang amal di masjid gitu. Terus contohnya itu, contohnya gini, contoh bersyukur ya. Kita misalkan masih punya tas bagus nih, tasnya udah lama tapi masih bagus, masih bisa dipakai gitu. Nah itu kita pakai aja dulu itu, jangan langsung minta beli baru lagi gitu. Kita syukurin dulu apa yang udah kita punya. Juga misalkan kalian berangkat sekolah ke sini naik motor, terus tiba-tiba kalian ngeliat teman kalian ada yang berangkat naik mobil. Nah tapi kita harus bersyukur karena apa? Karena ternyata kalian punya teman juga yang berangkat ke sekolahnya itu misalkan jalan kaki, sedangkan kalian masih bisa naik motor gitu ya. Terus terus di sini juga masuk tugas juga, coba kalian ingat kapan terakhir kali kalian sabar menghadapi sesuatu ya, jadi kalian ingat terus kita sebutkan 3 hal kecil yang membuat kalian bersyukur hari ini. Terus kita masuk ke bagian 3, yaitu rendah hati. Rendah hati itu artinya tidak merasa lebih hebat dari orang lain, atau bahasa gampangnya itu nggak sombong ya gitu, rendah hati. Nah, misalkan kalian walaupun kita punya kelebihan, kadang kita lihat, kita suka lihat ya, ada orang pintar, tapi tuh pas ditanya sama temannya, jodoh ajarin aku ini apa ya, dia tuh suka pelit, udahlah kerjanya sendiri gitu, itu sombong gitu, dia merasa udah paling hebat sehingga dia nggak mau ngajarin teman-temannya gitu, nggak mau berbagi ilmu, itu nggak boleh ya. Terus Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan walau sebesar biji sawi. Rasulullah bilang, jadi nggak akan orang tuh nggak akan masuk surga kalau dalam hatinya tuh terdapat kesombongan gitu ya, walaupun kecil biji sawi.
Rendah hati juga membuat kita disukai oleh orang lain pastinya ya. Contohnya, saat kita menang lomba, kita tetap sopan dan tidak menyombongkan diri. Terus saat kita mengaji dengan lancar, terus atau misalnya nih hafalan kalian tuh udah jauh lebih di atas, jauh lebih banyak gitu dibanding teman kalian yang lain, kalian gak boleh sombong, kalian harus bantuin teman kalian nyimak juga, nyimak setoran gitu. Terus habis itu dan terus Rasulullah SAW adalah pemimpin umat, tapi beliau tetap mencuci pakaiannya sendiri, menjahit sendalnya, dan makan bersama para sahabat tanpa membeda-bedakan. Terus tipsnya gimana sih biar kita itu punya sifat rendah hati gitu ya? Pertama, ingat bahwa semua kelebihan yang kita punya itu berasal dari Allah. Kita tuh gak ada gak ada apa-apanya gitu kalau misalkan gak Allah kasih gitu semua kelebihan yang kita punya. Yang kedua, selalu belajar dari orang lain, sekecil apapun kelebihannya. Kan ada istilah kalau kita mau menuntut ilmu itu kosongkan dulu gelas kalian. Itu maksudnya walaupun misalkan kita udah mempelajari ilmu itu, ketika kita mau belajar lagi dari orang lain, ilmu kita tuh kita seakan-akan pura-pura nggak tahu dulu aja gitu. Jadi itu maksudnya itu biar kita nggak ada kesombongan gitu di dalam diri kita kan. Kalau misalnya kita udah mikir udah tahu ini mah gitu, saya udah tahu nih ilmunya, itu kan pas untuk belajar ilmu itu jadi mungkin ada sifat sombongnya gitu kan. Jadi coba pasangin dulu gitu. Terus yang terakhir, jangan suka membandingkan diri secara berlebihan. Jadi setiap orang kan punya kekurangan dan kelebihan. Jadi kalau kita punya kelebihan terus teman kita yang lain nggak punya, ya kita nggak boleh bodoh nih yang bisa gitu, nggak boleh kayak gitu, karena mungkin bisa aja teman kalian ini punya kelebihan yang lain yang kita nggak punya. Oke, terus masuk ke bagian ikhtiar. Ikhtiar itu adalah usaha sungguh-sungguh yang dilakukan manusia untuk mencapai tujuan atau menyelesaikan masalah dalam hidupnya. Dalam ajaran Islam, ikhtiar adalah bagian penting dari kehidupan, karena Allah memerintahkan kita tidak hanya untuk berdoa, tapi juga bekerja dan berusaha nyata. Jadi kan kadang orang mikir, kalau misalkan rezeki itu udah ditentukan sama Allah gitu ya, rezeki itu nanti datang kok gitu ke kita. Tapi nggak gitu, kita harus tetap ikhtiar, harus tetap usaha maksimal dulu. Lalu kemudian kita tetap berdoa, meminta hasil yang terbaik dari Allah, dan kita serahin hasil akhirnya itu ke Allah semuanya. Terus ikhtiar menunjukkan bahwa kita adalah makhluk yang bertanggung jawab atas pilihan dan tindakan kita, meskipun hasil akhir tetap berada dalam kekuasaan Allah. Nah, di dalam Al-Quran banyak ayat yang menunjukkan pentingnya ikhtiar. Salah satunya terdapat dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi maksudnya ayat ini tuh mengajarkan kepada kita bisa berubah ya kalau diri kita itu gerak gitu. Kalau diri kita ada niat untuk berubah, ada niat terus kita gerak gitu, kita action gitu, berubah gitu. Gak bisa yang kita pengen berubah nih jadi berubah jadi lebih pintar gitu, kita diem aja nggak belajar, terus ya gitu nggak belajar main game mulu kayak gitu ya, itu sama aja nggak bisa gitu. Terus kita usaha juga. Terus juga pentingnya itu adalah kehidupan. Ikhtiar sangat penting karena menjadi bukti bahwa kita benar-benar ingin mendapatkan sesuatu secara halal dan bertanggung jawab. Misalnya, jika seseorang ingin menjadi juara kelas, maka ia harus belajar secara konsisten, ya, terus mengerjakan tugas dengan baik, terus bertanya kepada guru kalau nggak paham gitu, dan mengatur waktu belajar dengan disiplin. Semua itu adalah bentuk ikhtiar. Nah, orang yang tidak melakukan ikhtiar dan hanya mengandalkan doa saja, berarti belum memahami bahwa dalam Islam usaha dan doa harus berjalan beriringan. Dengan ikhtiar kita menunjukkan bahwa kita bersungguh-sungguh dalam hidup dan tidak menyerah begitu saja pada keadaan. Nah, contoh ikhtiar itu gimana sih? Nah, contoh ikhtiar itu bisa dalam berbagai aspek ya, bisa terjadi di sekolah, di rumah, maupun dalam hubungan sosial. Misalkan kalau di sekolah, ikhtiar itu terlihat saat seorang siswa berusaha memahami pelajaran dengan sungguh-sungguh. Dia belajarnya di sekolah tuh sungguh-sungguh gitu, dengerin guru lagi ngejelasin, terus dia catat, terus pas sampai rumah dia ulang lagi tuh materi-materi yang udah dia pelajarin di sekolah, atau dia bisa belajar kelompok dengan teman-temannya. Terus kalau di rumah, ikhtiar bisa terlihat ketika anak membantu orang tua. Nah, anak yang rajin membantu orang tua, terus menjaga kesehatan dengan makan makanan bergizi, terus rajin olahraga, terus bisa mengatur waktu antara bermain dan belajar.
itu termasuk ikhtiar juga. Nah, kalau dalam pergaulan ikhtiar juga penting. Misalnya berusaha menjaga lisan, ngomongnya tuh tidak kotor gitu, tidak menggunakan bahasa yang kotor, itu juga bagian dari ikhtiar. Terus memilih teman yang baik dan menjauhi pergaulan buruk. Semua ini adalah bentuk usaha yang bernilai ibadah jika dilakukan dengan niat yang baik. Nah, meskipun ikhtiar sangat penting, kita juga nggak boleh lupa kalau manusia itu hanya bisa berusaha, sedangkan hasil akhirnya itu tetap keputusan Allah. Karena itu setelah kita melakukan ikhtiar, kita harus menyertakannya dengan doa dan tawakal. Ikhtiar tanpa doa bisa membuat kita sombong, merasa semua terjadi karena kemampuan kita sendiri. Sementara doa tanpa ikhtiar membuat kita menjadi orang yang pasif dan malas. Keduanya harus berjalan bersama, beriringan gitu. Jadi ada ikhtiar, ada usaha, tapi ada doa juga. Nah, dengan begitu kita akan menjadi pribadi yang seimbang, giat berusaha tapi tetap rendah hati dan sabar dalam menerima hasil. Dan juga dipahami bahwa ikhtiar tidak selalu menjamin hasil yang kita inginkan. Kadang kita udah belajar keras nih, udah belajar sungguh-sungguh, tapi ternyata tetap gagal atau hasilnya itu tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, dalam situasi seperti ini, jangan langsung kecewa atau malah jadi menyalahkan diri sendiri. Itu bahwa ikhtiar adalah kewajiban kita dan hasil adalah rahasia Allah. Gak apa-apa, yang penting kita udah berusaha, atau Allah juga ngelihat usaha kita selama ini gitu. Kalau misalkan hasilnya ternyata tidak sesuai dengan yang kita inginkan, berarti itu yang terbaik dari Allah. Nah, terus Allah meskipun hasilnya tidak sesuai harapan, kita tidak pernah sia-sia. Allah pasti memberikan kebaikan dari setiap usaha yang kita lakukan, dalam bentuk pahala, pengalaman, pembelajaran hidup, atau digantikan dengan sesuatu yang lebih baik di masa depan. Terus kita lanjut masuk ke pengertian tawakal, ke bagian tawakal. Jadi tawakal adalah sikap seorang muslim yang berserah diri sepenuhnya kepada Allah setelah berusaha semaksimal mungkin. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada berbagai tugas, tantangan, atau cita-cita yang ingin kita capai. Dalam Islam, kita diajarkan bahwa usaha adalah bagian penting dari kehidupan. Tapi hasil akhirnya tetap berada di tangan Allah. Jadi tawakal itu bukan berarti kita nyerah dulu, kita belum usaha apa-apa, tapi kita udah biarin aja, kita serahin aja semuanya ke Allah gitu. Kita diem aja, kita nggak usah usaha gitu. Itu bukan gitu ya, bukan kepasrah gitu. Jadinya kalau tawakal itu kita meyakini bahwa ya segala sesuatu tuh hasil terbaiknya itu emang dari Allah gitu. Tapi kita sebelum itu harus berusaha semaksimal mungkin dulu. Nah, terus di dalam Al-Quran Allah memerintahkan kita untuk bertawakal. Salah satunya dalam surat Ali Imran ayat 159 yang artinya, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Nah, dari ayat ini kita belajar bahwa Allah menyukai hambanya yang tidak hanya punya niat dan usaha, tapi juga menyerahkan keputusan akhirnya kepada Allah. Artinya tawakal itu dilakukan setelah kita merencanakan dan menjalankan segala usaha yang kita bisa lakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, tawakal itu kenapa sih penting banget tawakal dalam kehidupan kita? Karena tawakal itu dapat menumbuhkan rasa tenang, sabar, dan tidak mudah putus asa. Karena ketika seseorang hanya mengandalkan usahanya sendiri tanpa melibatkan Allah, maka ia bisa jadi mudah kecewa atau frustasi jika hasilnya tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan. Tapi dengan tawakal, hati menjadi lebih kuat dan tenang karena yakin bahwa segala sesuatu itu sudah ditentukan oleh Allah dengan seadil-adilnya. Bahkan jika hasil yang kita tidak dapatkan tidak sesuai dengan keinginan kita, kita tetap bisa menerima dengan lapang dada. Karena kita yakin Allah pasti memberi yang lebih baik di waktu yang tepat. Nah, contoh tawakal dalam kehidupan sehari-hari itu ada banyak. Misalnya, ketika seorang siswa ingin mendapatkan nilai baik di ujian, dia harus belajar terlebih dahulu, membaca materi, berlatih soal, dan mempersiapkan diri secara sungguh-sungguh. Setelah semua usaha itu dilakukan, barulah dia berdoa dan menyerahkan hasil akhirnya kepada Allah. Jika nanti dia hasilnya bagus, dia tidak sombong karena dia tahu itu pertolongan dari Allah juga. Tapi kalau hasilnya belum sesuai harapan, dia tetap bersyukur dan menjadikannya motivasi untuk lebih semangat lagi. Karena
yakin bahwa Allah punya rencana yang lebih baik. Nah, tawakal itu bukan berarti malas ya. Jadi banyak orang yang salah paham dan mengira bahwa tawakal itu berarti dia berusaha apa-apa gitu, dia nggak ngelakuin apa-apa. Padahal itu bukan tawakal, tapi malas. Misalnya, jika seorang berkata, aku tawakal saja, tidak usah belajar tentang ujian, maka itu bukan sikap tawakal yang diajarkan dalam Islam. Tawakal yang benar itu adalah ketika seseorang tetap belajar keras, tetap berusaha maksimal, lalu setelah itu dia berdoa dan berserah diri kepada Allah gitu, untuk hasil yang selama ini sudah dia usahakan. Gitu. Dalam Islam, usaha adalah bagian penting dari tawakal, karena Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali mereka sendiri yang mengusahakannya. Oke, jadi dengan bertawakal kita akan menjadi pribadi yang kuat, tidak mudah terjatuh dalam kesulitan jika menghadapi keadaan. Kita juga belajar untuk ikhlas, sabar, dan tetap bersyukur dalam keadaan dan dalam segala keadaan. Sedangkan tawakal mengajarkan bahwa kita hanya bisa berusaha, tapi untuk hasil akhirnya tetap Allah yang paling tahu yang terbaik untuk kita. Maka dari itu, tanamkan sikap tawakal dalam setiap hal yang kalian lakukan, baik dalam belajar, dalam pergaulan, maupun saat menghadapi masalah hidup. Jika kamu selalu mengandalkan Allah, maka kamu tidak akan pernah merasa sendirian. Oke, jadi hari ini kita belajar tentang 5 dari sifat akhlak positif. Pertama ada sabar, yang artinya saat kita menghadapi ujian itu kita tidak mudah marah. Kemudian syukur, saat kita berterima kasih atas nikmat yang kita punya. Kemudian rendah hati, saat kita tidak merasa lebih hebat dari orang lain. Kemudian ikhtiar, saat kita berusaha semaksimal mungkin untuk menggapai tujuan kita. Kemudian tawakal, saat kita berserah diri kepada Allah sepenuhnya. Nah, di ayat belajar ini kita mau kasih beberapa pertanyaan ke kalian semua. Beberapa. Oke, yang pertama itu boleh jawab. Tadi kan sudah kasih siapa? Mana ya? Enaknya yang berat. Tadi saya kasih soal. Salah. Oke, jadi di sini tidak atas nama siapa? Betul. Oke. Jadi terakhir kali apa sih kamu menghadapi kesabaran itu dalam menghadapi apa? Sebenarnya bisa sedikit tadi ya. Waktu sama kopi soalnya tadi tuh lagi tapi mau marah gimana? Tadi baru banget tadi. Ya, untuk 3 hal yang kamu syukuri hari ini itu apa aja? Masih bisa diantar ke sekolah, masih bisa Oke, selanjutnya Arif. Oke, jadi apa sih hari ini kamu melatih kesabaran kamu tuh setelah menghadapi apa gitu? tadi sabar karena dikatain teman, Oke. terus bersyukur. Oh ya, terus habis itu 3 hal apa yang kamu syukuri hari ini? Pertama mendapat uang jajan, kedua mendapat nilai bagus, ketiga diberi kesehatan. Oke. Enggak. Oke, selanjutnya pertanyaan untuk siapa? Oke, anak. Oke. Pengertian sabar itu apa sih? Tanyakan kepada siapa ini? Oke, anak. Oke. Saya akan memberikan pertanyaan. Apa sih pengertian sabar itu? Nahan dari sikap marah, putus asa, keluh kesah, keluh kesah saat menghadapi ujian atau Jadi sabar itu menahan diri dari marah gitu. Terus sabar ketika menghadapi keluh kesah. Oke, kemudian saya akan menanyakan pertanyaan kepada siapa ini? Sarah. Oke. Pertanyaan itu, contoh sikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Tidak melupakan diri walaupun sudah dikasih diri, mau mendengarkan pendapat orang lain, serta tidak meremehkan orang yang rendah dari segi harta atau Baik.
Oke, selanjutnya saya akan menanyakan pertanyaan kepada siapa di sini? Gibran. Gibran. Oke, Gibran, menurutmu apa sih perbedaan antara ikhtiar dan tawakal? Ikhtiar adalah usaha yang dilakukan manusia, sedangkan tawakal adalah menyerahkan hasilnya kepada Allah. Setelah berikhtiar dan tawakal tanpa ikhtiar itu malas, dan ikhtiar tanpa tawakal itu sombong. Sudah. Oke, setelah kita melakukan sesi tanya jawab kepada siswa, lebih dulu lagi kan? Kita mau selanjutnya. Oke, setelah melakukan sesi tanya jawab, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.